Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang bilangan berpangkat, hari ini Ibu akan mengajarkan lanjutannya, yaitu tentang bilangan bentuk akar. Nah, bilangan bentuk akar, silakan disimak videonya. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa mengulangi di menit-menit yang seperti kemarin. Dan kalian belum masih mengerti juga, kalian bisa mengomentari video ini, atau kalian masih belum mengerti juga, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi. Tetap semangat ya, selamat belajar. Baik, kita mulai pertemuan kedua, yaitu tentang bilangan bentuk akar. Tujuan belajarnya masih sama dengan yang kemarin. Ini adalah submateri yang kemarin. Kita sudah membahas tentang submateri yang pertama dan submateri yang kedua. Maka kita akan melanjutkan submateri yang ketiga, yaitu tentang definisi bilangan bentuk akar. Yang keempat, kita akan membahas sifat-sifat bilangan bentuk akar. Dan yang kelima, kita akan membahas merasionalkan pecahan bentuk akar. Mari kita mulai. Definisi bilangan bentuk akar. Perhatikan bentuk berikut. Jika saya punya 1/2, artinya 1. Atau, kalau saya mau mencari akar 1, maka saya jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena 1/2 1. Otomatis, akar 1 itu adalah 1. Begitu pula ketika saya punya 2/2, hasilnya 4. Nah, ketika saya mencari akar 4, yaitu hasilnya 2. Gitu. Jadi kalau ada pangkat, yang ditanya adalah kebalikannya akar, maka jawabannya kebalikannya. Seperti itu. Nah, kalau yang ditanya adalah akar 9, berarti jawabannya berapa? Berapa yang dipangkatin 2, akarnya 9 gitu kan ya? Berapa jawabannya? Ya, benar, 3. Kalau yang ditanya akar 16, berarti jawabannya? Benar, 4. Kalau yang ditanya nanti akar 18, ada nggak yang kalau dikuadratkan, hasilnya adalah 18? 4/2, 16. 5/2, 25. 18 itu kan diantara 16 sama dengan 25 kan ya? Berarti kira-kira hasilnya berapa gitu kan ya? Oh, ternyata hasilnya koma, yaitu 4,24. Kalau saya tanya akar 20 itu kan masih diantara 16 sampai dengan 25. Berarti kira-kira hasilnya juga akan 4, sekian. Gitu. Kalau saya punya akar 24, masih sebelum 25 ya, berarti juga sekitar 4,89. Nah, kalau saya misalkan punya akar 50 itu kan lebih dari berapa? 49, ya enggak? Tapi kurang dari 64. Berarti nilainya akan diantara 7 sampai 8. Oh, ternyata hasilnya adalah 7,34. Nah, jika suatu bilangan yang diakarkan menghasilkan bukan bilangan bulat atau bilangannya adalah koma, maka dinamakan bilangan bentuk akar. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi akar 1 itu adalah 1, berarti kan dia nggak koma ya. Berarti akar 1 itu bukan bilangan bentuk akar. Gitu. Akar 4 kalau diakarin hasilnya 2. 2 itu bukan bilangan koma, maka akar 4 adalah bukan bilangan bentuk akar. Gitu. Akar 9 bilangan bentuk akar bukan? Bukan. Kenapa? Karena hasilnya adalah 3 bulat. Akar 16 bilangan bentuk akar bukan? Bukan. Kenapa? Karena hasilnya adalah 4 bulat. Nah, kalau akar 18, apakah dia bilangan bentuk akar? Iya. Kenapa? Karena hasilnya 4,24. Jadi dia kalau diakarkan hasilnya bilangan koma, maka dia dinamakan sebagai bilangan bentuk akar. Jadi, akar 18 itu adalah bilangan bentuk akar. Akar 20 bilangan bentuk akar bukan? Iya. Akar 24? Iya. Akar 50? Iya. Akar 9? Tidak. Gitu. Jadi, jika suatu bilangan diakarkan menghasilkan bukan bilangan bulat atau bilangannya koma, maka dinamakan sebagai bilangan bentuk akar. Sampai sini paham ya? Nah, definisi bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar adalah bilangan yang jika diakarkan tidak menghasilkan bilangan
bulat atau disebut juga sebagai bilangan koma. Nah, definisinya seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M itu setara dengan A pangkat M per N. Gitu. Jadi A pangkat yang di dalamnya dibagi dengan pangkat yang di luarnya. Itu adalah definisi bilangan bentuk akar. Gitu ya. Nah, jadi bilangan akar itu adalah kebalikan dari bilangan bentuk pangkat gitu. Jadi berkebalikan. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan bentuk akar. Kita jalan dari sifatnya. Yang pertama adalah A pangkat M diakarkan dengan N, maka berubah menjadi A pangkat M per N. Pangkat dalam dibagi dengan pangkat luar. Contohnya adalah, kalau saya punya akar pangkat 4 dari 27, itu bisa dirubah menjadi bentuk pangkat. Dari mana? Dari sini. 27 udah kita tahu bahwa dia adalah 3 pangkat 3. Di luarnya ada pangkat 4. Berarti, kalau misalkan dia dirubah menjadi bentuk pangkat, maka menjadi 3 pangkat, yang dalamnya 3, yang luarnya 4. Berarti 3 pangkat 3 per 4. Kayak gitu. Oke, contoh sifat yang kedua adalah akar A kali akar B, maka hasilnya adalah akar dipanjangkan A kali B-nya di dalam. Gitu. Contohnya, nih, kalau ada akar 2 kali akar 3, gitu kan ya, maka akarnya dipanjangkan, 2 kali 3 berapa? 6. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga sifatnya adalah akar A dibagi dengan akar B sama dengan akarnya dipanjangkan lagi, dalamnya dibagi, berarti jadi A per B. Contohnya, akar 12 dibagi dengan akar 2, berarti akarnya dipanjangkan, 12 dibagi 2 ditaruh di dalam akar, maka hasilnya adalah akar 6. Seperti itu. Yang sifat ke D, yang keempat adalah ketika saya punya A akar C, ditambah atau dikurang, bukan kurang lebih ya, bukan kurang lebih, tapi bisa ditambah, bisa dikurang dengan B akar C. Maka hasilnya adalah A ditambah B diakarkan dengan C, atau A dikurang B akar C. Apa sih maksudnya, Bu? Maksudnya gini. Contoh soal. Misalkan, saya punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Kalau akar 3-nya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan angka di depan akar. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah 5. Akar 3, akar 3-nya tinggal ngikut saja, seperti itu. Berarti 2 tambah 5 berapa, nak? Oh, 7. Berarti hasilnya adalah 7 akar 3. Sifat ini hanya berlaku ketika akarnya sama ya, gitu. Nah, yang contoh keduanya adalah ketika saya punya 5 akar 2 dikurang dengan 8 akar 2, gitu ya. Akar 2-nya sama, maka 5-nya dikurang 8, akar 2-nya tinggal ngikut. Seperti itu. Berarti 5 dikurang 8 berapa, nak? Benar, negatif 3 akar 2. Seperti itu ya. Jadi di sini bukan kurang lebih, melainkan bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan, tergantung di soal. Sifat yang kelima adalah ketika saya punya A akar C dikalikan dengan B akar D, maka A dikalikan dengan B, akar C dikalikan dengan akar D. Jadi angka dengan angka, akar dengan akar. Seperti itu. Nah, contoh soalnya adalah, jika saya punya 2 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 5, berarti yang bilangan bulat dengan bilangan bulat dikalikan, akar dengan akar dikalikan. Jadi yang sejenis gitu. Berarti ini hasilnya adalah 2 dikali 4, lalu akar 3 dikalikan dengan akar 5. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti hasilnya adalah 8 akar 15. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang contoh soalnya. Ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Maka dirubah menjadi bentuk angkat. Jangan lupa pangkat dalam dibagi dengan pangkat yang luar. Berarti menjadi 3 pangkat 4 per 5. Kemudian soal nomor B.
akar pangkat 7 dari 32. Nah, 32 itu kita harus ingat dia berapa pangkat berapa gitu kan ya. Nah, kita udah punya pemahaman bahwa akar 32 itu adalah 2 pangkat 5. Berarti menjadi 2 pangkat 5 per 7. Kemudian yang C, akar pangkat 8 dari 2 dipangkatkan lagi dengan 12. Berarti kita ubah dulu nih. Gitu kan ya. 2 itu kan kita udah tahu kalau di sini nggak ada pangkat, berarti 2-nya adalah pangkat 1 gitu kan ya. Berarti 2 pangkat 1 diakarkan dengan 8, dipangkatin lagi dengan 12. Gitu. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 12 per 8. 12 per 8-nya bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan angka 4. Berarti menjadi 2 pangkat 3 per 2. Selesai. Nah, soal yang nomor 2 adalah sederhanakan bilangan berikut. Contoh yang pertama. Kalau misalkan saya punya akar 6, kita tahu 6 itu adalah perkalian antara 1 sama 6 atau 2 sama 3. Nah, berarti bisa kita tulis adalah akar 2 kali akar 3. Nah, karena akar 6 diuraikan menjadi akar 2 kali akar 3, gitu ya, maka itu bukan penyederhanaan. Kenapa? Karena akar 6 itu kalau diuraikan menjadi perkalian lagi antara akar, gitu. Sedangkan kalau yang dinamakan sederhanakan itu seperti yang soal nomor B. Lihat sini. Akar 8 itu kan perkalian antara akar 4 kalikan dengan akar 2. Akar 4 sendiri itu bisa dicari dengan cara, ya benar, akar 4 itu adalah 2, gitu kan ya. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4, maka akar 4 adalah 2. 2 dari yang akar 4 sini, akar 2-nya ikut lagi. Berarti menjadi 2 akar 2. Gitu. Nah, ini baru yang dinamakan sebagai penyederhanaan, gitu. Kalau yang akar 6 sendiri itu udah merupakan angka yang kecil, gitu. Tapi kalau akar 8, dia kecil gitu, kecil kurang dari 10, tapi dia masih bisa disederhanakan. Masih ada yang bisa dibagi. Dan kalau misalkan salah satu angka yang bisa dikuadratkan, maka itu menjadi sebuah penyederhanaan. Seperti itu. Contoh lainnya seperti ini. Saya misalkan punya akar 10. Akar 10 itu berarti perkalian berapa dengan berapa? Akar 5 kali akar 2 kan ya? Nah, karena akar 5 kali akar 2, gitu kan ya, sama aja kayak perkalian akar 6 itu jadi akar 2 kali akar 3, maka akar 10 itu sudah termasuk angka yang sederhana, gitu. Jadi tidak perlu diuraikan kembali. Seperti itu. Yang soal nomor D, akar 20. Akar 20 itu kan perkalian berapa? Nah, ternyata akar 20 itu perkalian 4 sama 5. Gitu. Pertanyaannya adalah, Bu, kan akar 20 bisa 10 kali 2. Oh iya benar, gitu. Tapi, cobalah pilih perkalian yang salah satunya itu kalau diakarin hasilnya bulat. Contoh, akar 20 itu selain 2 kali 10 kan 4 kali 5 gitu. Saya lebih milih angka 4 sama 5. Kenapa? Karena akar 4 kalau diakarin jadi 2 gitu. 2 dikali akar 5, maka hasilnya adalah 2 akar 5. Kayak gitu. Nah, contoh lainnya adalah yang E. Saya punya akar 12. 12 itu adalah 6 kali 2, iya nggak? Iya. Tapi saya pilihnya, nah akar 6 kali akar 2 atau 4 kali 3 gitu kan ya, akar 4 kali akar 3 kan? Kalian pilih yang mana? Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, nih, jika ada banyak faktor kalian lebih dari satu, maka pilih salah satu yang mengandung angka kuadrat. Angka kuadrat itu apa sih? 1 kali 1, 1. Jadi angka kuadrat itu yang kalau dipangkatin jadi bentuk yang bisa diakarin balik gitu. 4, 9, 16, 25, berapa lagi? 36, 49, 64, 81, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ada akar 12, dia perkalian akar 6 kali akar 2 atau akar 4 kali akar 3, otomatis kita pilih yang mana? Pilih yang kedua, yaitu akar 4 dikalikan dengan akar 3. Supaya apa? Supaya akar 4-nya berubah jadi 2, akar 3-nya tinggal ikut. Seperti itu. Paham ya? Itu yang dinamakan sebagai menyederhanakan bilangan bentuk akar.
Sampai sini paham? Oke. Nah, contoh yang F adalah ketika saya punya akar 24. Coba pikirkan. 24 itu berapa kali berapa? Iya, benar sekali. Yang terpikirkan banyak. 24 itu bisa 2 kali 12 gitu kan ya? Atau 4 kali 6. Kenapa 4? Gitu kan ya? Kenapa 4 akar 4 kali akar 6? Karena akar 4-nya bisa dijadiin bilangan bulat, yaitu berapa? 2. Berarti sederhanakannya itu adalah 2 akar 6. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ada banyak faktor perkalian, pilih yang salah satunya mengandung angka kuadrat. Kayak gitu. Paham? Oke, lanjut. Nah, yang contoh nomor 3 adalah tentukan hasil dari A. 5 akar 3 ditambah 6 akar 3. Tadi sudah saya sebutkan, kalau akarnya sama, maka kita tinggal jumlahkan bilangan bulatnya saja. Berarti menjadi 5 tambah 6, akarnya 3 ikutan saja. Berarti hasilnya adalah 11 akar 3. Seperti itu. Kemudian yang B, kalau ada negatif 4 akar 5 ditambah 10 akar 5, berarti kan akarnya akar 5 sama ya. Berarti kita tinggal jumlahkan bilangan bulat yang di depan akar. Berarti menjadi negatif 4 tambah 10 di akar 5. Punya utang 4 dilunasi 10, berarti uangnya tinggal 6. Berarti jadi 6 akar 5. Seperti itu. Yang C, negatif 4 akar 3 ditambah akar 12. Nah, gitu kan ya? Ini akar 3, ini akar 12. Beda nggak? Beda. Tapi kita ingat-ingat lagi. 12 itu adalah perkalian antara akar 4 dengan akar 3. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya nggak? Negatif 4 akar 3-nya kita tulis kembali. Lalu akar 12-nya saya uraikan menjadi akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4-nya nanti keluar jadi 2 akar 3. Yang depannya saya tulis lagi negatif 4 akar 3. Akar 3-nya sudah sama, maka bilangan bulat yang di depan akar tinggal kita jumlahkan. Berarti menjadi negatif 4 ditambah 2. Punya utang 4 dilunasi 2. Berarti utangnya tinggal 2, akar 3-nya ikut. Gitu. Paham ya? Oke, yang D. Jika saya punya 5 akar 2 dikurang 3 akar 8, lagi-lagi akar 2 dan akar 8 berbeda. Tapi kita punya ingatan bahwa akar 8 itu bisa diuraikan menjadi ini ya, akar 4 kali akar 2. Gitu kan? Berarti 5 akar 2-nya kita tulis kembali. Ya, di depan akar 8 ada akar 3, gitu kan? Akar 4-nya nanti keluar jadi angka 2. Di depan akarnya ada angka 3, maka 3 harus dikalikan dengan 2. Seperti itu. Berarti menjadi 5 akar 2 dikurang 6 akar 2. Gitu ya. Nah, akar 2-nya sudah sama, berarti 5-nya tinggal dikurang dengan 6. Punya duit 5, utang 6, berarti tinggal negatif 1 akar 2. Negatif 1 akar 2, karena 1 di matematika boleh tidak ditulis, maka menjadi negatif akar 2 saja. Seperti itu ya. Paham? Oke, yang E. Nah, ini panjang ya. 3 akar 2 ditambah akar 8 ditambah akar 18. Gitu kan. Kalau ada soal seperti ini, akarnya kan berbeda-berbeda ya. Kita lihat dari akar yang paling kecil, mengandung angka berapa? 2. Berarti teman-temannya pasti mengandung angka 2. Pasti. Itu ya. Contoh. 3 akar 2-nya kita tulis kembali. Oh, ternyata 8 itu adalah 4 kali 2. Benar atau tidak? Benar ya. 18 itu berapa kali 2? 9 kali 2. Benar. Berarti kita uraikan lagi. 3 akar 2-nya kita tulis lagi. Akar 4-nya keluar harusnya jadi 2 ya. Di sini ya. Saya salah nih. Akar 9-nya keluar jadi 3. Berarti hasilnya adalah 3. 3 ya. Yang ini berubah jadi 2 karena tadi akar 4 saya salah tulis. Berarti 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 3, 8. Berarti hasilnya adalah 8 akar 2. Bukan 10 akar 2 ya, melainkan 8 akar 2. Nanti tinggal diganti sendiri. Kemudian yang F, akar 12 dikurang akar 27 ditambah akar 75. Oke,
Bu, ini nggak ada angka yang paling kecil. Terus kita bingung gitu kan ya. Lihat dari angka yang paling kecil lagi nih, akar 12. 12 itu kan berapa? 4 kali 3. Berarti kita tulis gini aja. Yang ini berarti akar 4 kali 3, teman-temannya pasti mengandung angka 3. Gitu. Jadi akar yang terkecil pasti mengandung gitu. Contoh, 27 itu adalah perkalian antara 9 dengan 3. 75 itu ternyata perkalian antara 25 sama 3. Jadi semuanya itu mengandung angka 3 yang sama. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian gitu ya, akar 4-nya keluar menjadi 2 gitu ya. 2 akar 3, akar 9-nya keluar jadi 3, akar 25-nya keluar jadi 5. Perhatikan sekarang. Ini akar 3, akar 3, akar 3. Sama nggak? Sama gitu. Jadi yang awalnya soalnya nggak ada angka yang sama, oh ternyata inginnya masuk ada angka yang sama gitu. Dan pasti biasanya soalnya seperti itu. Ya, jadi karena akarnya sudah sama semua, berarti kita tinggal jumlahkan angka yang bulatnya. Berarti 2 dikurang 3 ditambah dengan 5. 2 kurang 3 negatif 1, negatif 1 tambah 5 hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya 4 akar 3. Sampai sini paham? Ya, soal E dan F, angkanya memang berbeda di dalam akar, tapi intinya adalah mereka pengen ke sederhana yang paling kecil angkanya. Kayak gitu. Nah, soal yang nomor 4, tentukan hasil dari A-nya adalah akar 2 dikali dengan akar 7, 5. Tadi kita punya sifat kalau ada perkalian antara akar, maka akarnya dipanjangin, lalu dikalikan di dalamnya. Berarti 2 dikali akar 7, 5. Berarti hasilnya adalah akar 150. Nah, 150 itu perkalian antara berapa sampai berapa? Oh, ternyata kita cari ada akar yang kalau dikuadratin jadi bulat gitu ya, berarti 25 kali 6 gitu. Kenapa nggak pilih 10 sama 15? Karena ada yang lebih bisa dikuadratin, yaitu 25 kali 6. Akar 25-nya sendiri adalah 5, maka hasilnya adalah 5 akar 6. Sampai sini paham ya? Oke, yang B, akar 150 dibagi dengan akar 3, kalau dibagi berarti akarnya dijadiin 1 gitu ya, dibagi dalamnya jadi 150 dibagi dengan 3. Berarti menjadi akar 50. Akar 50 kan perkaliannya banyak ya, bisa 1 kali 50, bisa 2 kali 5, 25 gitu kan ya. Bisa 10 kali 5, kita pilih yang mana? Pilih yang salah satunya adalah bentuk kuadrat, yaitu kita pilih 25 kali 2 gitu ya. Supaya apa? Supaya akar 25-nya berubah menjadi angka 5. Berarti jawabannya adalah 5 akar 2. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini adalah latihannya, yaitu tentang bilangan bentuk akar. Nanti tolong dikerjakan. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah merasionalkan pecahan bentuk akar. Perhatikan bentuk berikut. Kalau 2/6 itu adalah bentuk pecahan yang bisa kita sederhanakan menjadi 1/3, ya nggak? Ya. Kalau misalkan saya punyanya adalah 9/15, masih bisa disederhanain nggak? Bisa. Kita bagi sama dengan 3 ya, berarti 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 5. Berarti menjadi 3/5, begitu ya. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita ketemu soal kayak gini, gitu ya, 1/2 akar 3 dibagi 2, karena di bawahnya penyebutnya masih angka bulat, maka masih kita bisa tulis menjadi 1/2 akar 3. Jadi akar 3-nya punya bareng-bareng gitu. Tapi lagi, kalau misalkan kita ketemu soal yang kayak gini nih, nah 2 dibagi dengan akar 3, penyebutnya bukan bilangan bulat, itu akan bermasalah gitu. Sama dengan ketika kita punya soal yang ke-5, 2 dibagi akar 12. Penyebutnya akar lagi. Gimana ya caranya? Gitu kan? Yang F juga sama. Ada 5 dibagi dengan akar 18. Yang G kita juga sama. Kita punya 4 dibagi. Nah, ini baru lagi malah 2 dikurang akar 3. Gimana caranya? Nah, jika ada pecahan dan penyebutnya memuat bentuk akar,
maka harus ada penyelesaian khusus yaitu disebut sebagai merasionalkan. Gitu ya. Nah, merasionalkan pecahan bentuk akar yaitu mengalihkan penyebut dengan bentuk sekawannya. Apa itu bentuk sekawannya? Nih lihat. Perhatikan. Di sini saya punya tabel ada penyebut, ada bentuk sekawan. Jadi kalau misalkan penyebutnya adalah akar 2, maka sekawannya pun sama akar 2. Kalau saya punya penyebutnya adalah akar 5, maka sekawannya adalah akar 5. Jadi kembarannya gitu. Kalau saya punya penyebutnya adalah 2 akar 11, maka penyebutnya adalah bentuk sekawannya adalah akar 11 gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada bilangan bulatnya, bentuk sekawannya cuma si akarnya saja, gitu ya. Nah, sekarang yang baru nih, kalau misalkan penyebutnya nanti kayak nomor G nih, bawahnya ada pengurangannya juga. Gimana ya? Nah, gini. Jadi kalau misalkan penyebutnya adalah 3 dikurang akar 2, bentuk sekawannya adalah dibalik tanda tengahnya. Gitu, tanda operasi tengahnya dibalik. Kalau 3 min akar 2, berarti tanda tengahnya kan dikurang. Bentuk sekawannya ditambah gitu. Angka yang di depan dan di belakangnya tetap sama. Jadi yang berubah adalah tanda tengahnya saja. Lagi. Misalkan saya punya negatif 2 ditambah 9 akar 7. Berarti tanda yang di tengahnya apa? Plus. Berarti bentuk sekawannya apa? Ini bentuk sekawannya tanda yang di tengah berubah jadi negatif, dikurang gitu ya. Terus Bu, yang ini negatif 2-nya kok nggak berubah jadi plus? Tadi ingat yang namanya bentuk sekawan itu tanda tengahnya saja yang dibalik. Gitu. Tanda yang selain bukan di tengah tidak dibalik. Paham ya? Jadi tanda di tengah saja yang dibalik. Oke. Kemudian kalau saya punya akar 3 tambah 5, berarti bentuk sekawannya apa, Nak? Ya, benar. Akar 3 dikurang 5. Tandanya berubah. Kalau saya punya negatif akar 7 dikurang 4, berapa bentuk sekawannya? Iya, benar. Negatif 7 ditambah akar 4. Jadi tengahnya aja yang berubah. Gitu ya. Yang terakhir, ketika saya punya akar 5 ditambah 3 akar 3, bentuk sekawannya apa kira-kira, Nak? Iya, benar. Akar 5 dikurang 3 akar 3. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang namanya bentuk sekawan itu adalah kebalikannya. Gitu, tanda kebalikan yang di tengahnya. Nih, min jadi plus gitu kan ya. Ini plus jadi min, ini plus jadi min, ini min jadi plus, ini plus jadi min. Jadi berkebalikan. Sampai sini paham? Oke. Nah, jadi bentuk sekawan adalah bilangan yang tersusun sama tetapi tanda operasi di tengahnya diganti menjadi kebalikannya. Negatif jadi positif atau positif jadi negatif. Gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bentuk sekawan hanya pada penyebut saja. Jadi kalau pada pembilang dia tidak mengaruhi. Dia hanya mempengaruhi penyebutnya saja. Gitu ya. Paham? Oke, lanjutkan. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk berikut. Yang pertama, yang tadi contoh soal. 2 dibagi akar 3. Berarti penyebutnya adalah akar 3. Karena dia sendiri berarti sekawannya juga si kembarannya. Berarti kita kalikan. 2 per akar 3, kita tulis ulang lagi, dikali, gitu ya. Karena sekawannya adalah akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 ini disebut sebagai sekawan yang tadi. Gitu ya. Dah, sampai sini paham? Kemudian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti menjadi 2 dikali akar 3 jadi 2 akar 3. Yang bawah akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa akar 9 itu adalah 3. Berarti menjadi bisa disederhanakan lagi jadi 2 akar 3 dibagi 3. Atau bisa ditulis menjadi 2 dibagi 3, akar 3-nya ikut di tengah-tengah. Seperti itu. Boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Biasanya sampai yang di sini. Gitu. Paham ya, Nak? Oke, soal yang selanjutnya.
Kalau saya punya 2 akar 12, oke, berarti dia sekawannya adalah akar 12. Maka kita tulis menjadi seperti ini. 2 dibagi akar 12 dikali bentuk sekawannya adalah akar 12 dibagi akar 12. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti menjadi 2 akar 12 dibagi akar 144. Berarti menjadi 2 akar 12 dibagi dengan 12 gitu ya. Nah, akar 12 itu adalah perkalian antara 4 dengan 3 gitu ya. Maka menjadi 2 akar 4 kali 3 dibagi 12-nya masih tetap sama. Lalu akar 4-nya keluar jadi 2 gitu kan ya. Nah, 2 kali 2 akar 3 dibagi 12. 2 sama 12 adalah kelipatan, maka bisa kita coret gini ya. Maka hasilnya adalah 2 bagi 2, 2 kali 2, 4. Ini coret jadi 12, jadi 3 ya. Berarti jadi 1 akar 3 dibagi dengan 3. Atau kita tulis jadi kesimpulannya adalah 1/3 akar 3. Sampai sini paham? Oke, kemudian yang soal F. Kalau saya punya 5 per akar 18, berarti bentuk sekawannya adalah akar 18. Maka kita kalikan dengan 5. Akar 18-nya itu ternyata boleh kita sederhanakan dulu, ya nggak? Kalau yang tadi akar 12 kita langsung dikalikan, kalau yang contoh nomor F, kita pengen dia lebih sederhana, lihat deh. Kalau contoh E itu panjang, kalau contoh F kita lihat. Akar 18 itu kan perkalian antara 9 kali 2, ya apa enggak? Iya, akar 9-nya keluar jadi angka berapa, Nak? Angka 3. Maka di sini saya tulis jadi 3 akar 2, gitu. Nah, penyebutnya 3 akar 2, maka sekawannya adalah akar 2-nya saja. Maka 5 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Paham ya? Nah, pembilang kali pembilang, berarti 5 akar 2 dibagi 3, akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Akar 4 kemudian keluar menjadi 2, berarti 5 akar 2 dibagi 3 kali 2. Nah, kemudian lagi, 3 kali 2 kan 6 ya? Berarti 5 akar 2 per 6. Atau bisa kita tulis jadi sederhana lagi, yaitu 5 per 6 akar 2-nya di tengah. Seperti itu. Coba bandingkan E dan F. E dan F itu adalah soal yang sama ketika penyebutnya itu angka yang besar dan bisa diuraikan. Kalau yang E dikalikan dulu baru disederhanakan. Kalau yang F disederhanakan dulu baru dikalikan dengan sekawannya. Gitu. Sampai sini paham ya? Ya, semoga paham. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor G. Kalau saya punya 4 dibagi 2 min akar 3. Nah, ini penyebutnya adalah 2 min akar 3. Berarti sekawannya adalah tanda yang di tengah dibalik negatif jadi positif. Berarti 4 per 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Jadi sekawannya adalah 2 plus akar 3. Gitu ya. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya menjadi 4 dalam kurung, artinya dikali ya. 2 plus akar 3 dibagi 2 min akar 3 dalam kurung 2 plus akar 3. Nah, perkalian ini kalau kalian masih ingat, saya ingatkan lagi, kalau ada perkalian kayak gini, gunakan perkalian pelangi. Masih ingat nggak? Oke, saya ingatkan. Perkalian pelangi itu seperti ini ya, Nak. Kalau kalian lupa, saya ingatkan. Kalau A dikali A, maka hasilnya adalah A kuadrat. Kemudian, A dikali B, lalu di sini ada negatif, maka hasilnya adalah negatif A kali B. Kemudian, B dikali A, maka hasilnya adalah positif ya, positif AB. B kali negatif B, maka hasilnya adalah negatif B kuadrat. Gitu kan ya. Nah, di sini ada negatif AB ditambah AB. Jadi kayak kita punya utang AB, dilunasinya sama AB. Berarti utang kita habis, tapi kita nggak punya duit gitu kan ya. Atau sama dengan 0. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab soal yang kayak gini, kita gunakan perkalian pelangi seperti ini. Oke, maka kita jawab nih, 4 dalam kurung tulis dulu, yang atas jangan dikali dulu ya, diamkan dulu. Berarti 4 dalam kurung 2 tambah akar 3 per, gitu ya, 2 kali 2, 4. Oke,
2 kali akar 3, di sini plus maka di sini plus 2 akar 3, lalu negatif akar 3 dikali 2 hasilnya negatif 2 akar 3, ini boleh terbalik sama aja ya. Lalu negatif akar 3 kali akar 3 maka hasilnya adalah negatif akar 9. Kemudian kita tulis lagi menjadi yang di atas tetap jadi 4 akar 2 plus akar 3, yang ini negatif 2 akar 3 tambah 2 akar 3 jadi 0, karena punya utang dilunasi dengan utang yang sama gitu ya. Yang ini tinggal 4 dikurang akar 9, gitu kan. Nah, kemudian 4 dikurang akar 9, karena akar 9-nya adalah 3, maka di sini saya tulis 4 dikurang 3, yang atasnya diamkan lagi saja dulu. 4 kurang 3 berapa nak? 1. Berarti berapapun yang dibagi 1 adalah dirinya sendiri kan? Maka kita punya adalah 4 dalam kurung 2 tambah akar 3. Gitu kan? Nah, kalau dalam kurung artinya kali pelangi lagi, berarti 4 kali 2 berapa? 8. 4 kali akar 3 berapa? 4 akar 3. Maka hasil akhirnya adalah 8 ditambah 4 akar 3. Seperti itu. Bu, nggak ada cara cepetnya. Ini memang caranya seperti ini. Bu, panjang banget. Iya, memang tidak apa-apa karena belajar. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang H, yaitu saya punya 8 dibagi 3 plus akar 5, maka sekawannya adalah 3 dikurang akar 5, maka kita menjadi 8 per 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka menjadi 8 dalam kurung, ingat ya, yang di atas jangan dikali pelangi dulu, yang bawah dulu yang dikali pelangi. Kemudian kita kalikan seperti biasa. Kali pelangi yang tadi dengan ingatan yang ini ya. Oke. Berarti 8 kali akar 8 dikali 3 min akar 5. Bawahnya 3 dikali 3 9. Oke. 3 dikali min akar 5 jadi min 3 akar 5. Akar 5 kali plus 3 jadi plus 3 akar 5. Akar 5 dikali min akar 5 jadi negatif akar 25. Nah, negatif 3 akar 5 tambah 3 akar 5-nya jadi habis, berarti tinggal 9 dikurang akar 25. Akar 25-nya itu adalah 5, gitu ya. Nah, kemudian 9 kurang 5 jadi 4 ya, gitu kan. Nah, 8 sama 4 itu kelipatan, maka bisa kita coret. Berarti jadinya adalah 2, gitu ya. 2 dalam kurung 3 min akar 5. Kali pelangi lagi, 2 kali 3 berapa nak? 6. Maka hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 2 akar 5. Maka hasilnya adalah negatif 2 akar 5. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, yang I. Contoh soalnya seperti ini. 4 dibagi akar 3 dikurang 3. Berarti penyebutnya adalah akar 3 dikurang 3, maka sekawannya adalah akar 3 ditambah 3. Maka menjadi 4 per akar 3 kurang 3 dikali, sekawannya berubah tanda di tengah ya, akar 3 plus 3 per akar 3 plus 3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut menjadi 4 dalam kurung akar 3 tambah 3 per akar 3 kurang 3 kali akar 3 tambah 3. Yang atas jangan dikalikan dulu seperti biasa, yang bawahnya akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Akar 3 kali plus 3 menjadi 3 akar 3 plus 3 akar 3. Negatif 3 kali akar 3 jadi negatif 3 akar 3. Negatif 3 kali 3 jadi negatif 9. Kemudian 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 jadi habis ya, jadi 0 yang ini ya. Oke, kemudian akar 9-nya berubah jadi angka 3 dikurang 9. Ya, yang atasnya masih tetap sama, yaitu 4 dalam kurung akar 3 tambah 3. Oke, kemudian 3 kurang 9 hasilnya negatif 6. Yang atasnya 4 dalam kurung akar 3 ditambah 3 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan pelangi dulu yang di atas, berarti jadi 4 akar 3 ditambah dengan 4 kali 3, 12 gitu ya. Nah, di sininya masih ada angka yang di bawahnya, berarti masing-masing kita bagi. Berarti jadi 4 akar 3 dibagi negatif 6.
ditambah 12 dibagi negatif 6. 4 sama 6 bisa disederhanakan menjadi negatif 2 akar 3, negatif 2 per 3 akar 3, 4 sama 6-nya disederhanakan jadi 2 per 3, jangan lupa ada negatifnya gitu ya, akar 3-nya ngikut, lalu 12 dibagi negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 2, jadi hasil akhirnya seperti ini. Bisa dilihat, H sama I itu berbeda. Kenapa? Karena yang H itu bisa dicoret antara atas dan bawahnya, pembilang dengan penyebutnya. Tetapi terkadang ada soal yang kalau misalkan penyebut dan pembilangnya itu ada juga yang nggak bisa dicoret seperti soal yang ini. Bisanya hanya disederhanakan. Seperti itu ya. Paham? Oke. Ini adalah latihan soalnya. Silakan dikerjakan. Dan latihan soal ini tidak perlu mempermasalahkan urutan nomor soal ya. Jadi kerjakan aja sesuai ada yang di sini. Nah, tugasnya seperti biasa, kalian harus mencatat semua yang ada di dalam PowerPoint ini ke dalam buku catatan kalian, wajib. Lalu kerjakan latihan 1.3 dan 1.4 yang tadi dengan aturan yang sama, yaitu kerjakan di buku tulis. Tulisannya harus terlihat jelas dan rapi, harus menggunakan pulpen, lalu foto latihan yang sudah dikerjakan tersebut, lalu kirim foto-foto tersebut ke Bitly Flash tempat kumpul tugas MTK 9R maksimal 10 foto. Oke, sampai di sini paham? Ya. Nah, yang terakhir saya mau mengutip tulisan dari The Sunnah Pet dengan judul Ketika Ibumu Memilihmu. Ketika ibumu memanggilmu dan ia memilih dirimu di antara para saudaramu agar engkau menunaikan kebutuhannya, maka ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala telah mengantarkanmu pada sebuah kebaikan tanpa saudaramu yang lain. Maka janganlah engkau menyia-nyiakannya. Nah, ini tulisan yang relate banget sama kehidupan kita, termasuk saya yang masih seorang anak dari seorang ibu. Jadi kalau misalkan kadang kita disuruh sama ibu kita kan suka kesel gitu ya. Nah, ternyata itu adalah salah satu ladang amal kita gitu. Jadi Allah tuh udah memutuskan bahwa kita yang akan mendapatkan pahala ketika kita disuruh ibu kita selain saudara-saudara kita gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan jangan sampai kita kesel boleh, tapi kemudian ya hilang pasti keselnya gitu. Jadi jalanin aja karena udah ada pahala dari Allah kayak gitu. Tetap semangat ya. Walaupun di rumah terus pasti disuruh-suruh terus, tetap semangat. Semoga corona ini segera berakhir. Semoga kita akan berjumpa dengan keadaan yang lebih baik. Pokoknya akan ada saatnya kita bertemu di keadaan yang indah kayak gitu. Sampai ketemu, cukup sekian saya rasa pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.